Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpad Mengajar. Perkenalkan, saya Purwanti, dosen program studi manajemen program sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah perilaku konsumen dengan materi motivasi konsumen. Program ini akan tersaji dalam beberapa episode ke depan. Jadi, tetap ikuti program ini dan jangan sampai terlewatkan. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu pertama tentang pengertian motivasi, kedua proses motivasi, ketiga tujuan motivasi konsumen, yang keempat azas motivasi, yang kelima klasifikasi motivasi, yang keenam metode dan bentuk pemberian motivasi, dan yang ketujuh implementasi teori motivasi dalam strategi pemasaran. Rekan-rekan mahasiswa dimanapun berada, materi pertama diawali dengan pengertian motivasi. Apa sih motivasi? Motivasi dapat digambarkan sebagai kekuatan internal yang mendorong orang untuk berperilaku. Kebutuhan yang tidak terpenuhi adalah sumber kekuatan pendorong. Klaim Sifman dan Kanuk tahun 2007. Menurut Supranto 2007 mengungkapkan motivasi di balik suatu perilaku. Perilaku dimotivasi oleh motivasi yang memberikan alasan untuk tindakan terjadi dan pedoman untuk mengikuti. Setiap orang selalu bertindak dengan cara yang menurut mereka akan memenuhi keinginan mereka dan meredakan tekanan mereka. Apakah mereka melakukannya secara sadar atau tidak? Untuk mencoba melepaskan ketegangan yang mereka rasakan. Proses pemikiran dan pembelajaran individu menghasilkan tujuan tertentu yang dipilih orang untuk dikejar serta pola perilaku yang mereka gunakan untuk melakukannya. Menurut Mowen dan Minor tahun 2001, motivasi adalah suasana hati yang ditimbulkan. Dan menurut Engel et al. Tahun 1994, perilaku termotivasi dipicu oleh aktivasi atau pemahaman kebutuhan. Suatu kebutuhan atau motivasi muncul ketika jarak antara situasi yang ada dan yang diinginkan cukup besar. Manfaat hedonis dan manfaat utilitarian yang direfleksikan melalui perilaku dan pembelian adalah dua bentuk keuntungan yang membentuk perwujudan akhir dari kebutuhan yang diaktifkan. Produk utilitarian memiliki keunggulan praktis yang terukur dibandingkan produk hedonistik. Dan yang kedua, proses motivasi. Ketika seseorang memiliki keinginan untuk sesuatu dan mengharapkan keuntungan tertentu darinya, motivasi mungkin berkembang. Dua keunggulan, yaitu keunggulan hedonis dan utilitarian atau pengalaman. Manfaat hedonis didefinisikan sebagai reaksi emosional, kesenangan indrawi, mimpi, dan pertimbangan estetika. Sedangkan manfaat utilitarian adalah fitur produk fungsional yang objektif sesuai dengan Studi Perilaku Konsumen 2003. Proses motivasi yang jelas diperlukan agar motivasi berfungsi secara efektif. Kemudian menurut Engel et al., aktivasi atau kesadaran akan kebutuhan memicu perilaku yang termotivasi. Ketika ada perbedaan yang cukup antara keadaan aktual dan yang diinginkan, kebutuhan atau motivasi terbangun. Hasilnya adalah aktivasi keadaan gairah yang dipicu sebagai dorongan saat perbedaan melebar. Ungkapan terakhir dari kebutuhan yang teraktivasi berbentuk dua jenis keuntungan yang berbeda, yaitu manfaat utilitarian dan manfaat hedonis yang direpresentasikan melalui perilaku dan pembelian. Manfaat hedonis adalah reaksi emosional, kesenangan indrawi, dan pertimbangan estetika. Sedangkan manfaat utilitarian adalah fitur produk yang berfungsi secara objektif. Proses memotivasi menurut Setiadi tahun 2003 terdiri dari tujuan, pemahaman kepentingan, komunitas yang efektif, integrasi tujuan, dan fasilitas. Sedangkan menurut Sunarto tahun 2003 mencantumkan pengakuan kebutuhan, dorongan perilaku,
berdasarkan tujuan, objek, insentif, dan kasih sayang sebagai 5 elemen dasar kajian motivasi. Oke, lanjut. Ketiga, tujuan motivasi. Konsumen, tingkah laku manusia pada dasarnya jamak, karena biasanya ada lebih dari satu tujuan. Tujuan juga mempengaruhi seberapa aktif seseorang nantinya, karena perilaku dipengaruhi oleh keadaan di sekitar alasan objektif dan mendasar. Nah, berikut adalah beberapa tujuan motivasi pelanggan. Yang pertama, meningkatkan kepuasan. Yang kedua, mempertahankan loyalitas. Kemudian efisiensi, dan yang terakhir adalah efektivitas. Ya, selanjutnya menciptakan suatu hubungan yang harmonis antara produsen atau penjual dan pembeli atau konsumen. Baik, kita lanjut keempat, asas motivasi. Kenikmatan konsumen harus ditingkatkan melalui produktivitas pembelian dan insentif konsumen. Ada beberapa motivasi yang juga termasuk cita-cita, seperti yaitu konsep inklusi bertujuan untuk memberikan pelanggan kesempatan untuk menyumbangkan saran dan ide dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian, prinsip dasar komunikasi adalah bersikap terbuka dan jujur tentang tujuan yang akan dicapai, langkah yang harus dilakukan, dan tantangan yang dihadapi. Kemudian, prinsip pengakuan menyatakan bahwa pelanggan harus mendapatkan rasa terima kasih dan pengakuan yang sesuai serta adil atas prestasi mereka. Dan selanjutnya, tujuan dari kuasa yang didelegasikan adalah untuk menawarkan kepada pelanggan fleksibilitas sebanyak mungkin untuk membuat pilihan dan mengekspresikan kreativitas mereka, namun masih ada batasan. Dan selanjutnya, selain mencoba menjawab tuntutan yang diantisipasi konsumen dari produsen, konsep perhatian timbal balik melibatkan menginspirasi pelanggan dengan menyampaikan keinginan atau harapan perusahaan. Oke, dan yang kelima, klasifikasi motif motivasi adalah model mental dari kekuatan batin yang mendasari, mendorong tindakan, dan memiliki dampak unik pada perilaku itu. Motivasi positif dan negatif adalah dua kategori yang digunakan oleh Sigman dan Carnot untuk mengklasifikasikan motivasi, sedangkan motivasi negatif adalah kebalikannya, sesuatu yang membuat seseorang menjauhi suatu barang, sedangkan motivasi positif adalah sesuatu yang mendorong seseorang menuju objek atau kesadaran tertentu. Dorongan negatif berbentuk ketakutan atau penolakan terhadap apapun, dan dorongan positif bisa membentuk kebutuhan, keinginan, atau hasrat. Kedua kekuatan tersebut dapat mendukung dan memulai perilaku manusia, meskipun faktanya keduanya tampak berbeda dari perspektif aktivitas fisik. Selain itu, motivasi dalam konteks pemasaran mengacu pada faktor dan tekanan yang membujuk konsumen untuk membeli produk. Itu berdasarkan Sigit 2002. Ada dua jenis motivasi, motivasi intelektual dan motivasi emosional. Oke, kita lanjut motivasi yang masuk akal, yang mengacu pada keputusan yang didasarkan pada informasi yang disajikan oleh produk kepada pelanggan dan fitur produk yang fungsional dan objektif, seperti kualitas produk, harga produk, ketersediaan produk, dan penerimaan penggunaan barang-barang tersebut. Dan yang kedua adalah insentif emosional, yaitu kesenangan yang dapat ditangkap oleh indera dalam keputusan pembelian. Misalnya, memiliki barang tertentu dapat meningkatkan status sosial. Pembeli umumnya akan menampilkan posisi ekonominya karena pengaruh merek yang seringkali bersifat subjektif dan simbolis. Selanjutnya kita masuk pembahasan metode dan bentuk pemberian motivasi menurut Setiadi 2003. Pemberian insentif kepada pelanggan meliputi hal-hal seperti ini. Contohnya adalah teknik langsung, motivasi langsung, di mana setiap konsumen diberikan motivasi untuk memenuhi permintaannya. Pendekatan ini unik karena mencakup ekstra, keuntungan, hadiah untuk klien, dan hal lainnya. Dan yang kedua, teknik tidak langsung atau motivasi tidak langsung, di mana insentif semata-mata diberikan dalam bentuk unsur-unsur yang mendorong dan mendukung kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian, seperti pelayanan pelanggan yang menyenangkan dan barang yang lebih berkualitas. Sedangkan metode motivasi perusahaan dapat berupa insentif positif atau negatif.
Menurut Setiadi, 2003 membuat klaim sebagai berikut. Yang pertama, motivasi positif atau insentif positif mengacu pada dorongan yang diberikan oleh produsen dan dapat berupa hadiah, diskon, atau layanan lain seperti selain pembayaran uang. Kemudian, yang kedua adalah motivasi negatif. Terkadang dikenal sebagai insentif negatif, adalah dorongan di balik penawaran hadiah setelah sejumlah transaksi tertentu untuk meningkatkan motivasi pelanggan. Penggunaan insentif positif dan negatif yang kadang-kadang dapat digunakan bersama-sama, tergantung pada kebijakan perusahaan, harus sesuai dan seimbang. Yang selanjutnya adalah implementasi teori motivasi dalam strategi pemasaran sangat penting bagi manajer pemasaran untuk memperhatikan motivasi konsumen. Manajer memiliki dasar yang kuat untuk bekerja saat membuat strategi pemasaran dengan memahami alasan, yaitu menciptakan segmentasi pasar. Ketika perusahaan menerapkan strategi pemasaran, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menciptakan segmentasi pasar. Karena pasar begitu kompleks, heterogen, dan berbeda dari pasar lain, sangat menantang bagi produsen atau pemasar untuk memuaskan konsumen. Oleh karena itu, segmentasi pasar diperlukan berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, daya beli, pendidikan, wilayah, dan lain-lain. Oke, selanjutnya adalah penargetan. Tahap selanjutnya setelah segmentasi pasar adalah memilih pasar sasaran menggunakan indikator daya beli sebagai ilustrasi. Dan yang terakhir adalah positioning. Setelah mengidentifikasi target pasar yang dituju, fase selanjutnya adalah positioning, yaitu meyakinkan pelanggan tentang nilai barang perusahaan dengan menekankan faktor-faktor seperti barang berkualitas tinggi, bisnis dengan layanan pelanggan yang sangat baik, dan barang dengan harga terbaik. Baik, Sobat Ujar dimanapun berada, demikian tadi pembahasan mengenai materi terkait motivasi konsumen. Maka dari itu kita sudah dapat mengambil strategi yang tepat dalam motivasi konsumen untuk pengambilan keputusan pembelian dan membangun loyalitas serta kepuasan konsumen dengan memahami diantaranya adalah pengertian motivasi, proses motivasi, tujuan motivasi konsumen, azas motivasi, klasifikasi motivasi, metode dan bentuk pemberian motivasi, dan yang terakhir adalah implementasi teori motivasi dalam strategi pemasaran. Sobat Ujar, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, bisa disimpulkan bahwa motivasi konsumen adalah dorongan internal maupun eksternal yang membuat seseorang bertindak untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Motivasi muncul ketika ada kesenjangan antara kondisi yang dirasakan saat ini dan kondisi yang diinginkan, sehingga mendorong konsumen mencari produk atau layanan yang dapat menutupi kesenjangan tersebut. Motivasi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri, serta faktor psikologis lain seperti persepsi, pengalaman, dan kepribadian. Dalam proses pengambilan keputusan, motivasi menentukan apa yang dicari konsumen, bagaimana mereka mengevaluasi pilihan, serta mengapa mereka memilih suatu merek tertentu. Saya Purwanti, mohon undur diri, sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam sehat, dan salam ujar. Unpa mengajar.